A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, hadana hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladina la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, asifa'u fi salasati surbal asal wa syartatul mizam wa qayatin nar wa inna ummati al-qaim. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasul karim wa nahnu zalika minasyahidin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa Radio Cahaya FM yang dimuliakan Allah, para hadirin hadirat di Majelis Nurul Ulum Yayasan Mimbar yang sama-sama dimuliakan Allah. Insyaallah pada malam ini kita melanjutkan kajian tentang terapi madu. Masya Allah, Ustaz Rijal, tak terasa ini adalah kajian yang keempat. Jadi ini adalah episode yang keempat tentang kajian madu. Ini belum berakhir juga, saking banyak dan begitu panjangnya bagaimana kedahsyatan, masya Allah, dan manfaat dari madu itu sendiri. Tadi yang sudah saya kutip, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, asyifa'u fi syalasatin. Kesembuhan itu ada pada 3 hal. Yang pertama, surbal asal, minum madu. Sayang madunya tidak ada. Nah, punten karijak, nanti madu wes ya. Yang keduanya, wasyartatul mizam, torehan orang yang membekam. Yang ketiganya adalah waqayatun sundutan api. Wa inna ummati anil kain, tetapi aku melarang umatku dari kain. Rasulullah SAW tadi mengatakan bahwa salah satu kesembuhan ada pada madu. Ternyata memang demikian adanya. Baru-baru ini sebuah jurnal kesehatan yang ada di Timur Tengah merilis menemukan satu madu di dekat piramid Mesir, masya Allah, yang sudah tersimpan lebih dari 50.000 tahun. Allahu Akbar ya kali. Ternyata masih tekstur dan ini yang madunya masih bagus sekali. Dan ketika dicicipi itu kandungan enzimnya sama sekali tidak berubah. Masya Allah, luar biasa. Ya, tepat Allah Subhanahu Wa Taala mengabadikan madu di dalam surah An-Nahl 68 dan 9 tentang madu. Ana sendiri Al-Fakir ketika pada tahun 2011 itu pernah disuguhi madu oleh seorang syekh dari Timur Tengah ketika kami ziarah pada beliau di Bogor. Ya, itu kata beliau apa? Ini akhir rahmat, madu ini kadar airnya 9%. Jadi udah kental sekali. Mirip kayak gulali. Jadi mirip kayak aspal. Begitu kentalnya. Masya Allah. Kata beliau, ini expired date-nya nyaris tidak bisa diperkirakan. Karena yang ditemukan di Mesir saja, yang kadar airnya sekitar 15%, itu sampai 50.000 tahun. Ternyata masih utuh tekstur dan enzimnya. Ini yang lebih sedikit lagi kadar airnya, tentu lebih lama lagi masa expired date-nya, masa kadaluarsanya. Waktu itu kami disuguhi madu sekitar jam 8:30 pagi. Padahal masya Allah, qadarullah, kami berangkat dari rumah dari Sukabumi ini ke Bogor belum sarapan. Suguhi 1 sendok, airnya 1 gelas, minum aja. Hari itu jadwal lumayan padat. Terapi ke Cibinong, terapi ke Citere. Di Depok pun kami terapi. Depok sebelum maghrib sudah selesai.
balik lagi kemudian Sukabumi. Jadi kami masing-masing membawa kendaraan kotor. Apa yang dirasakan? Ternyata tidak merasa haus dan semerasa lapar. Itu sampai jam 8 malam. Sampai Cigombong. Cigombong perbatasan Sukabumi Bogor. Sebelum jam 9, setengah 9 baru terasa lapar. Cuma apa yang terjadi? Akhirnya kami makan nyaris 3 piring kami makan begitu kan. Jadi semuanya Masya Allah. Allah alam bisawab. Memang seperti itu ya. Insya Allah pada malam ini ada beberapa fakta-fakta menarik tentang madu ya. Ya selama ini hadirin rahimahullah mungkin menganggap sepeda tentang madu. Madu apa sih cuma gitu doang? Ya mungkin dianggap sesuatu yang biasa saja yang tidak ada atau mungkin dianggap manfaatnya hanya manis belaka saja begitu kan. Malah ada seorang ada seorang dosen kesehatan ya, kami berduzon, beliau belum mengetahui bagaimana kandungan enzim, farmakologi yang manfaat madu seperti apa ya. Sampai kelas kenapa? Apa sih bedanya madu dengan gula aren? Sama aja toh kata dia. Tentu beda. Yang pertama beda tentu adalah keberkahan, insya Allah. Nah, yang pertama ya ada beberapa fakta menarik tentang madu yang berkaitan dengan kesehatan kita. Yang pertama adalah konsumsi madu secara teratur memperkuat sel darah putih untuk melawan bakteri dan penyakit yang diakibatkan oleh virus. Masya Allah. Jadi kalau selama ini ada beberapa penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh virus, contoh misalnya salah satunya adalah herpes, ya itu serangan pada kulit ya, dan serangannya secara cepat, secara akut. Salah satu terapinya adalah dengan madu. Selain minum madu, ya, dan membaluri kulit yang terkena paparan dari virus herpes itu juga dengan madu, insya Allah. Sekaligus itu memperkuat sel darah putih, ya. Nih ada beberapa sahabat kita yang mungkin secara fisik dia sakit-sakitan. Ya. Jadi naik motor kena sedikit, tuh ya. Gitu ya. Mungkin ada juga nih, ini sahabat-sahabat kita berukiah. Ketika berukiah ada gagah. Ya masa rojin, rojin ada Allah. Ulang rukiah aja. Bapak kenapa Pak? Aduh capek. Tadi habis ngerukiah. Kamu naon kakak kan cenah murian ya. Terus ngerukiah. Iya. Rukiah itu juga harus lebih fit daripada si pasien. Tanda petik ya. Mungkin dengan jinnya ya. Masa kita kalah sama siapa? Sama jinnya. Rukiahnya kan lemas dia. Ternyata qadarullah rukiahnya nggak pernah minum madu. Bagaimana dia akan kokoh? Ya. Padahal innallaha yuhibbul mu'minul qawi, sesungguhnya Allah lebih suka mukmin yang kuat minal mu'minin daripada mukmin yang lemah. Termasuk para peruqyah atau praktisi tibun Maulid Nabawi. Seperti itu. Nah, yang keduanya, madu dalam konsentrat 30% sampai 50% berfungsi jauh lebih baik daripada obat antibiotik secara jangka panjang. Sekali lagi jangka panjang. Masya Allah. Nah, ini madunya sudah ada. Insya Allah ini yang disajikan adalah madu hutan. Madu hutan multiflora dari hutan Riau. Ya, sekitar beberapa ratus kilometer dari kota Pekanbaru. Insya Allah ini madu ini dikasihkan. Sekali lagi, ternyata lebih baik daripada antibiotik. Kenapa? Kelebihannya dalam hal terutama efek samping. Madu dikonsumsi dengan tepat, ya, dengan dosis yang tepat, insya Allah nyaris tidak ada efek samping. Nah, Kang Tesa kan namanya kan? Kang Ojak. Ini Kang Ojak sedikit kalau bagi lebih banyak minum madu aja, maka fisiknya jauh lebih baik ya. Nah, seperti itu. Nah, termasuk misalnya yang wajahnya penuh dengan jerawat, ya, itu bisa setiap malam nanti ini pakai madu, ya, madu campur dengan sedikit air saja. Tapi untuk terapi wajah agar lebih paripurna,
campur dengan 1 sendok susu murni dan 1 sendok putih telur ayam kampung, dijadikan masker. Dipakai 2 hari sekali, jadikan masker selama 2-3 jam, nanti basuh dengan air hangat. Insya Allah termasuk nanti garis-garis kerutan penuaan dininya biiznillah insya Allah hilang. Ya, itu terapi madu. Sebenarnya lebih cepat lagi untuk terapi penuaan dini itu dengan kulit jeruk bali. Ya. Jadi kulit jeruk bali dibuat roda-rodaan ya. Insya Allah ya, itu lebih cepat. Baik. Kemudian, masya Allah ya, madu pun memperpendek masa hidup bakteri diare pada balita. Jadi yang hati-hati itu adalah pemberian madu di bawah usia 1 tahun, ya, karena nanti bisa terjadi botulisme. Nah, tetapi untuk penggunaan madu pada usia anak di atas 1 tahun, insya Allah sangat-sangat dianjurkan. Bahkan statement barusan yang dikatakan di dalam buku ini yang disusun oleh Insinyur Rosita dan beberapa dokter, terutama yang pernah saya ikut training, Dr. Afal Lutfi, spesialis penyakit dalam. Beliau adalah salah seorang dokter yang memang konsen terhadap pengobatan dengan madu, mengatakan bahwa diare itu dengan madu itu lebih cepat dipulihkannya. Dan alhamdulillah Anda sendiri pernah mempraktekannya, insya Allah. Ya. Kemudian, nah ini juga madu dapat mengobati luka infeksi setelah operasi atau borok, atau untuk terapi pasca operasi panser, kanker vulva, luka jahitan dan pencangkokan kulit, atau penyakit budik ya, sekabies. Kata orang ini mah penyakit duduk. Ini penyakit kebangsaannya warga pesantren. Biasanya nggak sah, kalau nggak buduk, nggak sah sebagai santri kalau nggak penyakit buduk kan gitu kan ya. Nggak diakui budikan. Satria bergitar, ya, jadi menggarok ya pada malam itu. Dan nauzubillah, ya banyak di beberapa pesantren. Anak belum pernah terapi. Anak santri tapi lalu nggak kena penyakit itu. Ketika dulu di Cianjur dan di Balikpapan. Pada penyakit-penyakit itu tempelkan langsung pada yang sakit. Tempelkan langsung pada yang sakit. Termasuk ini mempercepat penuaan mata pada penyakit bisul. Ya, ini mempercepat. Maksudnya apa? Madu yang kadar airnya diusahakan itu di bawah 20%. Tempelkan saja. Insya Allah. Seperti itu. Ya. Baik. Mengapa madu pada terapi pada luka atau kulit itu sangat efektif? Masya Allah, ternyata madu punya sifat memperbaiki jaringan dengan cepat. Jadi mempunyai regenerasi sel. Apalagi yang madu ketan seperti begini ya, biasanya itu di sini sudah integer, sudah termasuk campur di dalamnya. Ada propolis, ada bipolen, sekaligus royal jelly. Jadi 4 sekaligus. Itulah yang membedakan madu-madu yang banyak dijual di toko-toko ya, yang sudah dicampur dengan gula, ya, yang sudah dicampur dengan glukose ataupun pemanis-pemanis buatan. Madunya 50%, gulanya 50%. Makanya wajar kalau ada beberapa klien yang minum madu komplain, Pak, kenapa ya saya habis minum madu kok gula darah saya tambah tinggi? Gula darahnya sebelum minum madu di 210. Alih-alih dia pengen turun gula darahnya, ternyata setelah rutin minum madu sebulan melting tinggi. Komplain, Bapak mah ngawadul, Bapak mau berbohong, katanya madu bagus untuk yang penyakit diabetes. Ternyata setelah saya konsumsi madu, kadar gula darah saya malah semakin tinggi. Akhirnya saya investigasi, yang ibu minum itu madu jenis apa? Oh, ternyata madu-madu yang sudah dikemas ya, yang ada di beberapa toko obat dan apotek,
Dan ketika tertera di komposisinya sudah dicampur gula nyaris 50%. Wajar lah Bu, Ibu setelah minum madu bukan malah turun gula darahnya, malah semakin naik ya. Kemudian ya, ini madu punya sifat juga menembus luka dalam dan membantu pembentukan butiran jaringan baru. Semua madu hutan, langsung spesifik ini sebutnya madu hutan, bisa mengobati luka karena lecet atau terbakar minyak, air panas, knalpot, puntung rokok, ini bagi yang suka pada rokok, buat nyamuk, bara api yang suka bakar-bakar sate. Dulu pernah ada kasus dia tersiram air panas sampai hampir melepuh. Ini maka dibaluri seluruhnya dengan madu. Itu langsung nyes, masya Allah, ternyata tidak jadi melepuh kulitnya. Ya, tak sampai 1 jam itu nyaris seluruh sakitnya hilang. Biiznillah, masya Allah, alhamdulillah. Baik, ya. Ini yang berikutnya, masya Allah, ini banyak terjadi pada kaum pria. Madu pun berguna untuk mengobati infeksi saluran kemih. Ya, karena madu ya menghentikan pertumbuhan organisme patogen. Ada yang pernah kena penyakit anyang-anyangan? Ya, salah satunya apa? Apa coba salah satunya? Jengjerihan kata orang Inggrisnya ya. Infeksi saluran kemih. Menahan kencing. Sekitar 4 tahun yang lalu, jam 6 pagi kami digedor oleh bapak-bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nyata bapak-bapak. Orang pegang. Begini. Iyalah sakit saluran kemih. Masih pegangnya ini dia. Pegangnya ini kan pas kan kemih. Baik Pak, Bapak kenapa Pak? Aduh, tulungan Pak Rahmat. Tolong saya. Nah, Bapak kenapa? Saya naik bis dari Banjar. Banjar itu perbatasan antara Jawa Tengah dengan Jawa Barat. Ya, beberapa kilometer sebelum Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, sesudah Ciamis. Baik, jam berapa Bapak naik bis? Jam 8 malam. Sampai terminal Sukabumi jam setengah 5 subuh. Saya nahan kencing Pak Rahmat. Allahu Akbar. Bapak kenapa atuh nggak turun? Saya teh pas istirahatnya kira ketiduran di situ. Jadi istirahat di daerah mana itu sesudah Tasik. Saya ketiduran. Bangun-bangun itu sudah nagrek. Mau turun kan kagok karena di bis itu kan nggak ada toiletnya. Ini saya tahan. Sekarang saya sakit Pak Rahmat. Buang air kecil itu seperti, mohon maaf ya, jadi si parjinya itu alat vitalnya seperti diremes-remes dan panas hebat sampai demam. Demam karena inflamasi karena radang akibat kandung kemihnya terkena infeksi. Baik Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Bapak duduk dulu tenang. Saya bantu dengan beberapa doa-doa ringan. Saya ambil air 3 gelas. Air hangat. Bukan panas, air hangat. Ya. Nah, madunya sebanyak 10 sendok. Aduk menggunakan sendok plastik. Ya, diaduk menggunakan sendok plastik. Bapak, Bismillah, habiskan sekarang juga. Lu bener Pak Rahmat. Yang benar Pak Rahmat, habiskan Pak, Bismillah, habiskan. Gimana Pak, Bapak sekarang? Demamnya agak berkurang Pak Rahmat. Bahkan saya sudah keluar keringat hangat, ya tadi keringat dingin. Silakan Bapak jalan. Bapak keliling lapangan Gembira di belakang rumah sehat kami. Nggak banyak-banyak Pak. 5 keliling Pak. Waduh, 5 keliling, 5 putaran. Datang-datang itu udah mau jam 7. Datang kan jam 6 kurang. Jangan cepat-cepat, pelan-pelan saja jalannya. Datang tuh, gimana Pak? Udah gak kuat, pengen buang air kecil. Silahkan ke toilet. Kata beliau, lamanya buang air kecil itu nyaris sekitar 1 menitan.
Ya. Dan dia merasakan sesuatu yang beda. Ketika itu lagi, Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah, Qadarullah, Alhamdulillah, demamnya hilang, buang air kecil normal, sakit area kandung kemih dan prostatnya hilang, Masya Allah. Ya, dan dia rasakan apa? Pak, saya sempat ada keahlian ya Pak. Keahlian seperti apa Pak? Begini, saya tuh dulu pernah diponis juga ada batu ginjal, Masya Allah. Terus tadi saya merasa saat saya buang air kecil itu seperti banyak butiran-butiran pasir. Allahu Akbar ya Karim. Ternyata ada sifat madu pun yang biiznillah mampu itu menghancurkan konsentrat batu ginjal. Batu ginjal 2 bisa diakibatkan karena kandungan urin yang tinggi asam urat atau karena kandungan kapur pada air yang kita minum. Atau kata orang-orang kampung, nah cairina kurang lila, masak airnya kurang mendidih kurang matang, sehingga masih ada bakteri-bakteri yang lain. Allah Alhamdulillah. Masya Allah. Ya. Jadi madu pun ternyata bisa bersifat diuretik. Pada kondisi-kondisi tertentu apa bisa diuretik? Dia peluru urin yang ada pada ginjal sehingga turut membantu membersihkan ya organ ginjal, ureter dan kandung kemih. Masya Allah. Ini ya beberapa fakta-fakta menarik tentang madu. Nah, gimana sekarang bagi yang suka beser? Nah, kita kemarin kedatangan pasien ya Mas ya, ya dari Bandung ya. Aku beser Pak Rahmat. Beser seperti apa? Masih muda, umur 21 beser. Aku kalau naik bis minum 1 gelas aja di rumah, maka di dalam bis itu bisa 5 kali buang air kecil. Terus ya supir keganggu. Bentar-bentar hampir mah pengen pipis. Akhirnya apa? Kadang-kadang akhirnya buang air kecil pun tidak ideal karena tidak selalu ditemukan pom bensin, tidak selalu ditemukan WC umum, apalagi ya, atau masjid. Akhirnya dia kencing sembarangan. Karena daripada menahan dia tambah sakit. Kenapa? Aku pernah kena radang. Radang ginjal. Kenapa radang ginjal? Dulu aku peminum minuman suplemen. Ya. Macam-macam lah ya, nggak usah sebutkan dagangnya. Yang mengandung taurin, aspartam atau sakarin yang dosis tinggi. Sehingga ternyata radang dan fungsi ginjalnya jauh menurun. Salah satunya adalah tak mampu menahan. Itu mah udah gede, kalau masih kecil dia cepat-cepat ngompol ya. Ini ada terapi, ada progres atau ada perkembangan yang baik. Masya Allah Pak Rahmat, setelah ikut resepnya Pak Rahmat 1 jam menjelang mau berangkat, saya minum madu, tapi madunya 2 sendok nggak pakai air, langsung aja diminum dulu itu. Pernah rasakan? Masya Allah, saya ke Bandung nggak berasa ingin buang air kan? Kecil. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya baik, ini ternyata sudah banyak pertanyaan Kang Kori dan Ustaz Tijal ya. Baik, tafadhol kalau ada beberapa pertanyaan silahkan ya, silahkan. Saya minum dulu, minum madu dulu. Bismillah. Oke, tafadhol. Ini pertanyaan dari pendengar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak Ustadz, apakah madu bisa diterapi untuk menaikkan berat badan? Karena sebelumnya berat badan saya 68 kg, sekarang menjadi 61 kg. Apa penyebabnya hingga berat badan saya turun hampir 7 kg? Inilah kita pentingnya penegakan diagnosa Ustaz Tijal. Salah satu yang menyebabkan berat badan turun adalah tidak berfungsinya kelenjar tiroid mengeluarkan hormon. Ketika hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar tiroid itu terganggu, ya, maka sebanyak apapun makan itu nggak akan berefek. Itu Kang Rojak. Kang Rojak ya, darahmu 5 boboko misalnya, tapi karena kelenjar tiroidnya terganggu, maka loose, hampir tidak ada efek, seperti nyimpan air di atas daun talas. Goyang sedikit, goyang, lenyap, nyaris tidak ada bekas. Begitu
Jadi tak sembarangan langsung tiba-tiba minum madu atau minum menggemuk badan. Buat apa kalau gemuk badannya hanya air saja? Sedangkan sifat seperti jamu-jamu ya, ataupun suplemen-suplemen instan menggemukkan badan, itu biasanya efeknya efek yoyo. Tuh efek yoyo. Cepat reaksi, ketika reaksi obatnya dipakai lagi kembali hilang, terapi kembali, dan biasanya permanen. Tetapi yang kebanyakan bukan penggemuk badan, yang kebanyakan adalah pelangsing badan. Bahkan pelangsing badan lebih berbahaya ketimbang penggemuk badan. Ya, di akhir zaman ini kan lebih banyak orang yang gemuk daripada orang yang kuyus. Ya. Betul. Madu bisa untuk gemuk badan apabila misalnya si klien tidak ada gangguan kelenjar tiroid, insya Allah bisa. Apa campurannya? Susu kambing, putih telur, kurma, dan gamat teripang laut. Dan kalau bisa, kalau dia ikhwan, jangan gemuk karena daging atau lemak, tapi gemuklah secara otot. Ya, jadi jangan sampai dia berbody botol ya, tapi harus berotot. Ya. Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau meriwayatkan satu hadisnya bahwa Rasulullah SAW itu masya Allah perutnya itu berlipat-lipat tapi bersusun. Bayangkan berarti itu six pack. Nah, jangan one pack. Satu bunga kembung di tengah ya. Jadi ya begitulah ya. Bahkan Umar bin Khattab marah ya ketika mendapati salah seorang warga Madinah yang obesitas gitu. Nah, ini ditegur oleh Umar bin Khattab. Kamu kenapa gemuk? Wah, anugerah dari Allah. Tidak. Ini menunjukkan bahwa pokoknya bla 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 ada. Memang ini salah riwayat ini. Seperti itu. Ya. Baik. Seperti itu. Baik, teman-teman, pertanyaan yang kedua. Satu lagi ini dari Mahdi Abdurrahman yang sedang menyimak di streaming. Allahu Akbar, Masya Allah. Pak Mahdi ini dari Nusa Tenggara Barat. Beliau dari kota Mataram. Masya Allah, barakallahu fikum. Ustaz Mahdi. Mau bertanya, rutin minum madu baiknya dicampur air atau enggak? Dosisnya berapa ya? Berapa per hari mungkin ya? Baik, baik. Madu itu agar mampu terserap dan proses enzimatiknya insya Allah optimal ya. Maka satu sendok madu airnya itu adalah sekitar 1 gelas, diminum dalam keadaan perut kosong. Jadi sedang perut kosong, maka daya serap enzim itu pada madu begitu dahsyat. Profesor Dr. Said Hamad, beliau dalam penelitiannya statement menuliskan uji klinis, ternyata tak sampai 7 menit madu mampu terdistribusikan oleh pembuluh darah arteri ke seluruh tubuh, bahkan cocok bagi penderita asam urat sekalipun. Allahu Akbar, Masya Allah. Begitu ya. Berarti bagusnya dalam keadaan perut kosong. Pak, aku mau punya penyakit mah. Kumaha tuh? Bisa nggak? Insya Allah. Justru madu sangat efektif buat yang punya penyakit mah. Seperti apa? Kalau dia saum ya, berarti sahurnya diawali dengan minuman madu. Ya, akan pedih 1-3 menit pedihnya. Tapi setelah itu timbul rasa sensasi hangat yang Masya Allah begitu luar biasa. Pedih kenapa? Analoginya seperti begini saja sederhananya. Antum jatuh, jeger, jatuh, baret, lecet, dikasih betadin pedih nggak? Pedihnya akan sembuh, pedih tambah parah. Insya. Nah, seperti itu pula madu. Paham ya? Nah, lanjut. Berapa yang bagus? Pagi hari, misalnya nggak saum ya, siang, sama sebelum makan malam atau makan petang. Insya Allah. Khusus bagi yang suka ngompol, anak yang suka ngompol, 2 jam sebelum tidur minum madu, tapi tanpa dicampur air. Khusus anak yang suka ngompol. 1 sendok saja, ya. Minum.
insya Allah itu akan menahan. Karena salah satu sifat madu, apa yang tercampur air tadi, justru dia antidiuretik, dia menahan air di dalam tubuh agar tidak beser dan tidak dehidrasi. Insya Allah. Baik, tafadhol. Ada lagi penanya? Jazakallah khairan katsiran, Pak Mahdi. Baik, ini juga ada pertanyaan ini. Ini pertanyaan dari jauh nih. Ini pertanyaan dari Kerajaan Saudi Arabia. Masya Allah ya. Ini dari Timur Tengah ini. Ada yang sedang streaming. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak. Bagaimana terapi madu ya untuk yang punya gangguan asma? Masya Allah. Ya. Jazakallah khairan katsiran. Ini nggak disebutkan namanya, hanya menyebutkan kata-kata atulah saja. Madu yang kemarin Anda bilang itu ya, ini yang punya penyakit asma. Kata Allah, juga ada saudari kita yang sedang terkena serangan asma, jadi serangannya sedang akut, mendadak dan cepat. Madu dibuka tutupnya, Ustaz Rijal, dihirup uap. Jadi menghirup uap ini tapi seperti nebu begitu ya. Lamanya berapa menit? Sekitar 15 menit. Itu terus membantu membuka jaringan pernafasan agar si area bronkusnya lebih optimal menyerap oksigen dan mengeluarkan oksigen. Tentu sangat ideal ahi bila dia dibantu dengan beberapa gerakan Yumeho ya, dan hijamah titik akhir 2 dan titik paru-paru. Boleh dibantu titik 4 pula ya, pasti 3 jari di bawah kerja tiroid ya, atau pada area timus seperti itu, insya Allah ya. Nah ini apalagi berenang ya, berenang, karena kalau asma itu bukan penyakit tapi penyakit karena pola hidup ataupun ada yang berpendapat kelainan, jadi nggak menular. Kalau asma menular gitu. Ya kalaupun ada sedang timbul timbul ininya sesaknya sampai bunyi begitu ya, nah itu bantu dengan kop kering saja, di kop, insya Allah. Tapi kalau darurat sekali maka dianjurkan agar menghubungi dokter dan klinik terdekat ya, karena itu sudah kaitannya dengan gawat daruratan ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga tidak puas. Ada lagi yang ditanyakan situ? Kalau dihirup madu itu kan dihirup, itu penyakitnya ke madu enggak? Madu punya sifat antibakteri dan antivirus ya. Hada min fadli Rabbi Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tentu Allah tidak menciptakan semuanya dalam keadaan sia-sia. Masyaallah, termasuk madu. Bahkan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisifa ini, lakukan kepada kalian 2 kesembuhan. Surbal asal bukan, wabil tilawatil Quran, dan bacalah Quran. Allahu Akbar. Jadi dengan minum madu dan membaca Al-Quran. Alaikum bisifain. Jadi kesembuhan kepada kalian ada 2. Di dalam hadis saya tadi. Dan tadi ini pun sahih. Masya Allah. Begitu. Jadi jangan khawatir ya. Aku tertular gara-gara minum madu. Biasanya yang langsung seketika menular itu kalau ketika mendengar kata-kata di madu. Itu menular ya. Menular ke rumah tua ya, kebiasaan dan sebagainya. Allahu a'lam. Seperti itu. Baik, silakan. Kalau ada hadis Rasulullah yang menjelaskan tidak ada penyakit menular, itu gimana? Afwan, ana belum pernah mendengar hadis tersebut. Jadi wallahu alam. Sebab pada kenyataannya ada hadis lain pula. Apabila terjadi penyakit wabah, ya, maka setelah disebut hadis justru dikarantina agar jangan menularkan kepada yang lain. Berarti kalau ada 2 hadis bertentangan, maka carilah yang kita rajih ya, cari yang lebih sahih ya. Wallahu a'lam bishawab. Dan pada kenyataannya banyak penyakit menular sekarang. Ya Mas ya,
banyak penyakit yang menular. Skabies, penyakit kulit menular kan? Menular. Penyakit mata virus menular kan? Virus. Mau pernah ada satu kampung sakit mata? Wallahi, Anda pernah mengalaminya. Satu kampung sakit mata, merah semuanya. Masya Allah. 96 mana masih ingat itu? Tahun 1996. Ya. Anda pun kena misalnya itu kampung. Apalagi yang pernah yang menular lagi? Apa namanya itu? Maaf, TBC, hepatitis, HIV/AIDS, ya. Ini wabah-wabah kan? Ya, menular seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi Ustaz Rijal? Cukup ya? Baik. Afwan, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kajian pada malam ini dicukupkan. Insyaallah semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan menjadi motivasi. Ternyata ada obat yang sangat efisien dan efektif di akhir zaman ini, ya. Jadi sangat layak keluarga-keluarga muslim di akhir zaman ini menyediakan di rumahnya ada satu madu. Masya Allah, ya, banyak sekali manfaat, banyak sekali kegunaan, dan tentu saja ini adalah satu cairan yang Allah berkahi, ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.